Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah sistem informasi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah penghubung antara user pengguna komputer dengan hardware atau perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Sebagai contoh, komputer yang digunakan untuk mengontrol open mirrorware memiliki tugas amat sederhana dengan alat input dan alat output sederhana pula. Secara umum, sistem informasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer saat komputer dinyalakan atau booting. Sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem informasi berjalan. Dan sistem informasi akan melakukan layanan inti untuk software. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas. Sistem operasi generasi pertama. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan para pencipta sistem komputer menyadari bahwa kecepatan manusia untuk menghitung sangat terbatas. Di samping itu, manusia juga sangat mudah membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini, belum ada sistem operasi. Oleh karena itu, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Sistem operasi generasi kedua. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contoh fungsi sistem operasi yang berkembang pada masa ini ialah VMS dan IBSSY. Sistem operasi generasi ketiga. Pada generasi ini, sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Pada pemakai dapat berkomunikasi secara efektif lewat terminal secara online ke komputer. Dengan demikian, sistem operasi menjadi multi-user dan multi-programming. Sistem operasi generasi keempat. Dewasa ini, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer dengan para pemakainya, menyadari bahwa keberadaan komputer-komputer yang digunakan saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, penggunaan juga telah diberikan kenyamanan dengan Graphic User Interface atau GUI. Sistem operasi generasi kelima atau pasca 2021 sampai sekarang. Pada generasi ini, diperkenalkan OS yang berada dalam sistem operasi, yaitu website dan sistem operasi bergerak atau mobile. Pada perangkat bergerak seperti ini, PDA, Pocket PC, dan lain sebagainya. Di generasi selanjutnya, diperkenalkan juga teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah OS pada perangkat yang bertugas sebagai server. Selain itu, diperkenalkan pula cross-platform OS yang dapat menghubungkan dua OS berbeda seperti Linux dan Windows.